Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi teknologi pengolahan hasil tanaman palma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatul Amar dengan NIM D1C122073. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pinang, yaitu pada poin pertama itu ada ketersediaan. Pinang banyak ditemukan di kawasan tropis termasuk Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tanaman ini mudah dibudidayakan di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua itu ada poinnya komposisi penyusun. Yang pada pangan itu kaya akan tanin, alkaloid seperti arekolin, lemak, dan protein. Pada non-pangan itu kandungan alkaloid dan tanin tinggi membuatnya potensial sebagai bahan baku farmasi dan pewarna alami. Poin yang ketiga itu teknologi proses. Pada pengolahan pangan tradisional, pengeringan dan fermentasi untuk bahan konsumsi lokal. Pengolahan modern seperti ekstrak tanin untuk bahan farmasi dan industri. Poin selanjutnya itu ada pangsa pasar. Yang pertama itu domestik, banyak digunakan dalam tradisi seperti sirih pinang dan pewarna kain tradisional. Dan selanjutnya itu ekspor. Ekspor pinang kering ke India, Pakistan, dan Bangladesh terus meningkat. Poin selanjutnya itu ada kontribusi. Pada pangan digunakan sebagai bahan kunyahan tradisional atau dikonsumsi dengan daun sirih. Potensial untuk meminum herbal karena sifat antimikrobanya. Dan pada non pangan itu bahan baku komestik, pelembab kulit, dan antioksidan. Dan kedua itu ada ekstraksi tanin untuk farmasi dan tekstil, yaitu pewarna alami. Kedua itu ada nipah. Ketersediaannya itu tumbuhan nipah banyak terdapat di kawasan mangrove di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nipah merupakan tanaman yang tahan salinitas tinggi. B yaitu komposisi penyusunnya. Pada pangan, air niranya kaya gula alami dan bijinya mengandung karbohidrat. Pada non-pangan itu daun nipah mengandung serat alami, sedangkan niranya dapat difermentasi menjadi bioetanol. Poin selanjutnya itu ada teknologi proses. Di tradisional, pengolahan nira menjadi gula aren atau minuman fermentasi lokal yaitu tua. Pada modern itu teknologi distilasi untuk bioetanol, ekstraksi serat untuk bahan baku industri. Pada pangsa pasar itu domestik digunakan sebagai bahan pembuatan gula lokal dan kerajinan tangan. Untuk diekspornya potensial sebagai sumber bioenergi ramah lingkungan. Poin selanjutnya itu ada kontribusi nipah pada pangan. Nira nipah untuk meminum tradisional, pengganti gula, dan bahan fermentasi misalnya cuka. Buat nipah dapat diolah menjadi manisan atau sirup. Pada non-pangan yaitu bioetanol dari nipah sebagai energi terbarukan. Daunnya untuk atap tradisional atau bahan kerajinan. Baik, yang ketiga itu ada jernang. Ketersediaan jernang ini adalah resin alami yang diperoleh dari beberapa jenis rotan. Komoditas ini jarang ditemukan secara meluas karena tergolong non-timber forest products atau hasil hutan non-kayu. Banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Komposisi penyusunnya itu kandungan utama adalah resin yang kaya akan senyawa fenolik.
Pada teknologi proses itu di tradisional, resin diperoleh secara manual dari getah rotan. Dan di modern, ekstraksi senyawa aktif untuk produk farmasi dan kosmetik. Poin selanjutnya itu ada pangsa pasar, di mana itu domestik penggunaan terbatas untuk pewarna tradisional. Dan untuk diekspornya itu jernang adalah komoditas ekspor bernilai tinggi untuk industri farmasi, kosmetik, dan seni. Selanjutnya itu ada kontribusi pada non-pangan. Pewarna alami untuk produk seni dan tekstil, bahan baku kosmetik seperti lipstik dan pewarna kulit. Bahan aktif dalam obat-obatan tradisional itu anti-inflamasi dan antiseptik. Berikut adalah contoh integrasi, di mana nipah dapat diolah menjadi bioetanol untuk menjadi energi hijau di kawasan pesisir. Sedangkan pinang dan jernang dapat dikombinasikan dalam pembuatan kosmetik berbasis bahan alami. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Ketiga komoditas ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan. Seperti pinang lebih cocok untuk pangan herbal dan industri farmasi atau kosmetik. Nipah menawarkan solusi pangan lokal seperti gula alami dan energi terbarukan seperti bioetanol. Sedangkan jernang adalah komoditas premium di sektor non-pangan, khususnya farmasi dan seni. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.